dan salam damai sejahtera untuk Anda semua. Sahabat Aku Katolik, senang sekali rasanya bisa kembali bertemu menyapa Anda di channel ini. Tempat kita belajar, bertumbuh dan meneguhkan iman Katolik dengan cara yang sederhana dan penuh kasih. Nama Maria bukan hanya sekedar nama yang populer, tetapi nama yang begitu suci dan dihormati oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Dalam sejarah gereja, Bunda Maria memiliki tempat istimewa, bukan hanya sebagai ibu dari Yesus, tetapi juga sebagai ibu bagi kita semua. Mari kita mengenal lebih dalam tentang sosok yang penuh kasih ini melalui fakta-fakta menarik tentang Bunda Maria. Pertama, Bunda Maria dipilih langsung oleh Allah sendiri untuk menjadi ibu dari Sang Penebus Yesus Kristus. Malaikat Gabriel datang kepadanya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria menjawab dengan rendah hati, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan ketaatannya, Maria menjadi Bunda Allah, karena yang dikandungnya bukan manusia biasa, melainkan Putra Allah yang menjadi manusia. Fakta kedua, Maria tetap perawan sebelum, selama, dan sesudah melahirkan Yesus. Keperawanan Maria adalah tanda bahwa kelahiran Yesus merupakan karya Roh Kudus sepenuhnya, bukan hasil dari hubungan manusiawi, seperti dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Keperawanan Maria menandakan kesetiaannya yang total kepada Allah dan kemurnian hatinya yang tak bercela. Fakta ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Inilah yang disebut dogma Maria dikandung tanpa noda. Hal ini bukan karena Maria menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan karena Allah menebusnya lebih dahulu melalui jasa Yesus Kristus. Sejak saat pertama ia dikandung dalam rahim ibunya, Santa Ana, Maria sudah dilindungi dari segala noda dosa. Ia dipersiapkan Allah untuk menjadi tabut perjanjian baru, tempat bersemayamnya sabda yang menjadi daging. Fakta keempat, Maria bukan hanya ibu bagi Yesus, tetapi juga ibu bagi seluruh gereja. Saat Yesus tergantung di kayu salib, ia berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Maria menjadi ibu rohani bagi semua pengikut Kristus. Ia mendoakan, melindungi, dan menuntun gereja hingga kini. Karena itu, Gereja Katolik menyebut Maria sebagai Bunda Gereja. Fakta kelima, Maria adalah teladan ketaatan dan iman sejati. Di saat ia tidak memahami sepenuhnya rencana Allah, ia tetap percaya dan berkata, "Iya." Ia taat bukan karena mengerti segalanya, tetapi karena percaya sepenuhnya kepada kasih Allah. Sikap inilah yang menjadi contoh bagi kita untuk tetap setia dalam situasi sulit, percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita. Fakta keenam, Maria terus mendoakan kita di surga. Ia bukan saingan Yesus, tetapi pengantara penuh kasih yang membawa doa kita kepada putranya. Sejak di Kana,
Maria sudah menunjukkan perannya ini ketika tuan pesta kehabisan anggur. Maria berkata kepada pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Kata-kata ini masih relevan sampai sekarang. Maria terus mengingatkan kita untuk taat kepada Kristus, karena itulah jalan menuju keselamatan. Fakta ketujuh, Maria telah diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Ini adalah dogma Maria diangkat ke surga, yang ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Karena kesucian dan ketaatannya yang sempurna, Allah memuliakan Maria lebih dahulu sebagai lambang harapan bagi semua orang beriman. Maria adalah contoh dan janji bagi kita, bahwa jika kita setia seperti Dia, kita pun akan menerima kemuliaannya di surga. Sahabat aku Katolik, Bunda Maria bukan sekedar tokoh suci dari masa lalu, tetapi ibu yang hidup dan mendoakan kita setiap hari. Melalui hidupnya, kita belajar tentang kerendahan hati, iman, dan cinta yang sempurna kepada Allah. Dan setiap kali kita berdoa Salam Maria, kita ikut menyatukan diri dengan doa seluruh gereja di dunia. Mari kita semakin mencintai Bunda Maria, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan meneladani imannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini meneguhkan iman Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang mengenal kasih Allah melalui Bunda Maria. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati dan Salam Maria.